Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala as'adil khalqi wal mab'usi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma idfa' 'anna al-bala' wal waba' misla corona wal fahsya' wal munkar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfadna mimma nakhafu wa nahdhar fa anta khairun hafidha. Allahumma anzil dawa'aha wa shifa'aha. Allahumma shfihim anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma ij'al hadhihi al-musibah rahmatan lil muslimin wa maghfiratan lil mu'minin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita hari ini adalah tanggal 4 Ramadan yang Masya Allah tidak terasa sudah 4 hari berjalan Ramadan ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa. Mungkin ada satu hal yang harus kita pertanyakan, bagaimana tilawah kita? Kira-kira untuk 4 hari ini sudah berapa juz yang kita baca? Ya, sudah beberapa persen yang kira-kira kita pahami, dengan harapan bahwasannya ketika kita selesai di Ramadan ini kita banyak mendulang pahala, banyak mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan ini, sehingga betul-betul kita maksimal menjalankan Ramadan ini dengan penuh keimanan, penuh ketaatan, dan penuh ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita khawatirkan kalau ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, terlebih saat ini di musim atau di kondisi yang saat ini, khawatirnya ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka bersiap-siaplah, karena memang di dalam hadis disampaikan bahwasanya orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematiannya, sehingga ketika dia mengingat kematian tersebut diharapkan agar lebih banyak mempersiapkan diri untuk akhiratnya. Yang kedua, salawat ma'assalam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada hari ini kita akan membahas surat yang ke-111, yaitu suratul Masad, atau yang dikenal dengan surat Al-Lahab. Ya. Suratul Masad, Allah subhanahu wa ta'ala
di dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini sebanyak 5 ayat. Yang mana bunyi ayatnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai masalah terjemahannya, ya, celakalah kedua tangan Abi Lahab dan celakalah. Tidak berguna baginya harta-harta dan segala usahanya. Dan dia akan masuk ke dalam neraka atau api neraka yang menyala-nyala. Sedangkan istrinya akan membawakan kayu bakar. Dan di lehernya terdapat tali yang terbuat dari serabut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Jika kita lihat mungkin mufradat, ya, beberapa kata di dalam surat ini yaitu tabbat. Tabbat itu tabba artinya celaka. Yada itu adalah tangan. Ya. Yad itu tangan. Kemudian mal itu harta. Ya, makanya ada namanya zakat mal. Kasab, laha ma kasabat, ya, yaitu usaha. Nar, neraka. Kemudian wamra'atuhu, istrinya, hammalatal hatab. Hammalah itu membawa hatab, kayu bakar. Jidiha, di lehernya itu hablun, tali. Ini kan sering kita dengar hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, hablun itu tali, min masad dari serabut. Kaum muslimin dimanapun antum berada, rahimakumullah jami'an. Qauluhu ta'ala tabbat yada abi lahabi wa tab. Kalau kita lihat ayat ini dinamakan dengan suratul masad, atau dikenal juga sering dulu kita masih kecil namanya surat al-lahab. Ya. Jika kita lihat surat ini adalah termasuk golongan makkiyah, ya, yang mana turunnya itu sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini turun di awal-awal dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 5 ayat yang penuh barokah ini turun, ini adalah sebagai jawaban atau asbabun nuzulnya, yaitu jawaban dari untuk pamannya sendiri, Abu Lahab. Ya. Yang mana Abu Lahab ini adalah paman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya bapak beliau Abdullah bersaudara dengan Abu Lahab, begitu juga Abu Thalib termasuk paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal-awal diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa andir ashiratakal aqrabin, artinya Allah perintahkan segera kasih kabar mengenai masalah risalah ini, tentang kenabianmu kepada kaummu, kepada keluargamu yang terdekat. Maka Nabi SAW naik ke sebuah bukit, maka beliau berteriak saat itu, mengumpulkan orang-orang di saat itu, ya, mereka semuanya berkumpul. Dan Nabi SAW kemudian mengatakan, seandainya saya mengatakan kepada kalian semua di sini bahwasannya
musuh-musuh sedang mengepung kita, ingin menyerang kita. Apakah kalian percaya? Maka orang-orang kafir Quraisy saat itu jelas sekali. Mereka mengatakan bahwasannya, iya, kami tidak pernah mendapatkan engkau itu berbohong sedikit pun. Artinya Nabi terkenal sallallahu alaihi wasallam terkenal jujur. Tidak pernah. Sehingga beliau mengatakan, inni lakum nadhir. Aku adalah sebagai pemberi peringatan. Baina yadayya adzabun syadid. Artinya apa? Bahwasannya di hadapanku ini kalau orang yang tidak beriman, ya, tidak mengikuti apa yang menjadi risalahku, maka bagi dia azab yang sangat pedih. Sehingga Rasul perintahkan, katakanlah la ilaha illallah, kalimah. Sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang saat itu dan keluarganya agar ikut masuk Islam, memeluk agama Islam. Sehingga salah seorang dari paman beliau yang bernama Abu Lahab, atau nama aslinya adalah Abdul Uzza, ya, Abdul Uzza ini, ya, datang juga saat itu. Kemudian dia mengatakan, tabban laka anta ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kita? Gara-gara ini engkau mengumpulkan kita. Kayak tidak ada alasan yang lain, kayak tidak ada berita penting yang lain. Ya, sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Abu Lahab, celaka engkau wahai Muhammad. Ini ponakan sendiri. Subhanallah. Allah turunkan pada saat itu apa? Tabbat yada abi lahabiu wa tabb. Celakalah kedua, artinya celakalah Abu Lahab. Di sini dengan bahasa kedua tangan. Sehingga kalau kita dalam pelajaran bahasa Arab, istilahnya ini namanya al-majazul mursal, dengan torikohnya yaitu bil kulli, bil juz'i, yang artinya ditunjukkan sebagian saja, yang dimaksud adalah semuanya. Jadi bukan hanya tangannya Abu Lahab saja yang celaka, tetapi seluruh tubuhnya. Kenapa Allah katakan di sini yadai? Kenapa Allah katakan tangan di sini? Kenapa? Karena tanganlah yang paling banyak berbuat sesuatu. Sehingga identik tangan itu mewakili seluruhnya. Dan kadang-kadang hidung juga. Sering kita katakan, si fulan kok tidak kelihatan batang hidungnya. Yang dimaksud di sini apa? Cuman batang hidungnya toh atau semuanya? Ini namanya istilah apa? Majazul mursal dengan thariqah juz'iyah. Sehingga di sini Allah katakan bahwasanya Allah sebutkan tangan. Ya. Tangan di sini artinya semuanya, bahwasanya tubuhnya akan menjadi celaka. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah sudah katakan bahwasanya Abu Lahab pasti celaka. Sehingga nanti ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna. Ya, ketika dia mendapatkan kecelakaan itu tidak berguna harta-hartanya dan segala seluruh yang dia usahakan. Entah itu anaknya, anak pun termasuk bagian dari usaha manusia. Anaknya tidak bisa memberikan nilai plus untuk bapaknya. Harta yang selama ini dia punya, walaupun itu dunia beserta isinya, untuk menebus siksaan Allah, untuk menebus kecelakaan yang dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidaklah mungkin bisa. Mustahil. Allah sudah katakan ma'aghna. Ya. Tidak akan bahwasannya bisa dijadikan sebagai ganti. Ya, atau digadaikan. Aku gadaikan hartaku, aku lepaskan aku dari siksaan tersebut, tidak. Allah tegaskan lagi, sayaslana ranzata lahab. Bahwasanya Abu Lahab pasti akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, disinilah disebut dengan lahab. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan kenapa Abdul Uzza dinamakan dengan Abu Lahab?
Kenapa? Karena bahwasannya ya sudah ditebak nanti tempatnya dia di neraka. Lahab itu artinya neraka yang menyala-nyala. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasannya kenapa dinamakan Abu Lahab? Lahab itu artinya menyala-nyala merah. Karena apa? Wajahnya itu berwarna merah. Sehingga disebut dengan Abu Lahab. Kita tidak terlalu penting dengan nama tersebut, tetapi hanya kita dikatakan bahwasanya sayasla naron dzatal lahab. Allah sudah tetapkan pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya akan membawa kayu bakar nanti kelak di hari kiamat. Kata-kata imro'ah ya, itu bahwasanya jika orang Arab mengatakan imro'ah berarti itu namanya istri. Sehingga pernikahan yang dilakukan secara non muslim, musyrikah ya, orang musyrik dengan orang musyrikah, kafir atau dengan kafirah, pernikahan mereka terhitung sah. Sehingga anak yang nanti lahir dinisbatkan kepada bapaknya, sah. Cuma nanti kalau seandainya anak ini masuk Islam ya, penisbatannya tetap kepada bapaknya yang beragama non-Islam, beragama kafir, cuman yang menikahkan wali hakim kalau seandainya dia perempuan. Kan tetapi pernikahannya terhitung sah, sehingga Al-Qur'an mengatakan wamro'atuhu. Ya, dikatakan imro'ah, istrinya. Berarti bahwa pernikahan mereka itu terhitung sah. Hammalatal hatab, yang mana nanti dia akan membawa kayu bakar. Membawa kayu bakar di sini banyak tafsirannya. Para ulama ada yang mengatakan bahwasannya kenapa dia membawa kayu bakar? Bahwasannya ketika dia di dunia sering mengadu domba. Kaum muslimin sallallahu alaihi wasallam juga sering diadu domba. Namimah yang kita kenal dalam istilah Islam. Ya, si A mendengar cerita B yang menceritakan si C. Ya, kemudian cerita si B dibawa ke si C. Tujuannya adalah supaya bertengkar, namimah. Sehingga orang-orang yang senang mengadu domba dikatakan dengan hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar, senang bakar-bakaran. Ya. Kemudian bahwasannya hammalatal hatab dalam riwayat yang lain ya, bahwasannya dikatakan membawa kayu bakar. Kenapa? Karena memang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika saat itu masih sebelum hijrah, artinya sudah ketahuan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau adalah seorang nabi. Ini kan tidak terima. Akhirnya Ummu Jamil ini menolong siapa? Suaminya Abu Lahab yang bernama Abdul Uzza, ditolong. Menolong untuk apa? Untuk menjatuhkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memboikot dan segalanya. Ya, membantu dalam hal perkara yang jelek, membantu dalam perkara yang buruk. Sehingga nanti pun di hari kiamat seakan-akan dia yang akan membawa kayu bakar. Yang dibakar siapa? Dia dan Abu Lahab. Ya, dalam tafsiran yang lain bahwasannya Abu Lahab dikatakan bahwasannya ya, Ummu Jamil dulu senang make kalung tapi dengan dalam keadaan sombong. Dia sering mengatakan bahwasanya ini kalung besok saya infakkan, saya akan jual, uangnya itu untuk apa? Untuk menghalangi dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian fi jidiha hablum mim masad, di lehernya nanti akan digantungkan oleh Allah tali. Ya, mim masad, dari serabut. Dalam tafsiran yang lain dikatakan rantai ya, yang sepanjang 70 hasta dikalungkan di lehernya fi jidiha, di lehernya si Ummu Jamil. Ya, istrinya Abu Lahab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bisa melihat sekarang ya, ada sebuah pelajaran yang sangat penting dalam surat Al-Lahab ini. Ya, yang pertama bayanu hukmillahi bihalaki Abi Lahab. Ayat ini menunjukkan bahwasannya akan kehancuran si Abu Lahab. Segala tipu dayanya
bahwasannya akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abu Lahab berusaha bagaimana menghalang-halangi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Allah tidak tidur. Ya. Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh makhluknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bahwasannya selalu membatalkan tipu daya Abu Lahab dan siapa? Istrinya beserta orang kafir yang lain. Sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam sebuah hadis ya, bahwasanya pernah saat itu ya ketika turun ayat yang mengatakan bahwa celakalah Abu Lahab, kemudian istrinya sudah divonis ya akan masuk ke neraka kedua-duanya. Si Ummu Jamil istrinya Abu Lahab tidak terima. Akhirnya dia datang ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu bersama Abu Bakar sedang duduk di pinggir Ka'bah. Dia membawa batu yang mana ingin melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, padahal Abu Bakar saat itu radhiyallahu anhum sedang duduk berdua dengan Rasul. Ummu Jamil datang bertanya kepada Abu Bakar bahwasanya mana Muhammad? Dia telah mengatakan bahwasanya aku bersama suamiku bahwasanya akan mendapatkan kecelakaan. Aku mau lemparkan batu ini ke kepalanya. Bahwasanya ya Abu Bakar hanya ya sudah tercengang saja. Kenapa? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di sampingnya. Sehingga setelah itu ya kalau bahasa Balinya ya sudah pergi sambil ngeremon. Ya, marah-marah. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ama taraha arwaatka?" Bahwasanya kenapa dia tidak melihat engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasul? "Ma ra'atni laqad akhadallahu basaraha anni." Allah cabut penglihatannya dari bahwasanya Allah cabut penglihatannya untuk melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Segala tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, la yughnil mal al walad. Ingat, harta dan anak tidak akan berguna. Kalau seandainya ya kita dengan harta kita dengan anak kita tidak di atas keimanan. Kalau di atas keimanan masih bisa. Tapi kalau tidak di atas keimanan, bapaknya kafir, anaknya muslim, tidak akan bisa memberikan manfaat bagi bapaknya yang kafir. Ya. Yang ketiga, hurmatu adiyatil mu'minin mutlaqah. Haram hukumnya menyakiti orang mukmin. Ya. Dengan lisannya saja tidak boleh, apalagi dengan kedua tangannya. Haram hukumnya. Ya. Kemudian bahwasanya ada mu'ghna'il qarabah syai'an ma'asyirki wal kufur. Artinya apa? Bahwasanya di sini ya, di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya kalau dalam urusan hidayah dan sebagainya tidak mengenal siapa dia. Padahal kalau kita lihat kekerabatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Lahab itu adalah paman yang sangat-sangat dekat, saudara dengan bapaknya. Tapi urusan hidayah, subhanallah, ternyata apa? Abu Lahab tidak mendapatkan hidayah. Allah sudah vonis dia akan masuk ke dalam neraka, bahkan celaka. Sehingga betul ya, sebelum mendapatkan siksaan di akhirat, ketika di dunia Abu Lahab sudah disiksa. Ya, dia mendapatkan sebuah penyakit yang dikenal dengan istilah adasah. Adasah ini adalah penyakit yang sangat berbahaya di zaman itu, ya, karena orang-orang saat itu menganggap adasah itu sama seperti taun yang takut menular, ya, yang membahayakan jiwa.
Sehingga ketika dia tertimpa adasah sampai membuat meninggal, mati si Abu Lahab, 3 hari jasadnya tidak ada yang mengurusi. Wala keluarganya, wala orang lain. Tidak ada yang mengurusi, takut. Kayak persis kayak kita sekarang, orang kayak kena corona. Tidak ada yang berani, sama sekali tidak ada yang berani ngurusi mayatnya ini. Akhirnya tidak tega anaknya, sudah 3 hari tidak ada yang ngurusi, ya sudah. Sehingga para ahli sejarah mengatakan bahwasanya karena tidak ada yang berani mandikan dan sebagainya, ya sudah. Airnya itu badannya jasadnya si Abu Lahab disiramkan dengan air dari jarak jauh. Habis itu dibawa ke atas bukit yang tinggi, di sana dibuatkan digali lubang, kemudian langsung dibuang di sana, dilemparkan dilemparkan dengan kayu, kemudian dilemparkan kerikil dan sebagainya. Kenapa? Mereka takut terkena tertular akan penyakit adasah ini. Ini celaka di dunia, terlebih di akhirat. Bahwasanya Allah sudah katakan bahwasanya dia tidak akan beriman baik secara batin maupun zahir. Hati-hati, ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an orang ini kafir, selesai. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan hidayah, tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Siapapun itu, tidak akan ada yang mampu. Sehingga yang bisa kita ambil pelajaran terakhir, ingat, hidayah ini adalah suatu yang sangat-sangat berharga dan mahal. Maka pertahankan hidayah ini. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta sama Allah bahwasanya hati ini jangan dibolak-balikkan kepada yang lain. Hati ini ditetapkan dalam keimanan. Karena apa? Allah Maha membolak-balikkan hati. Sekarang bisa mukmin, paginya bisa kafir. Allah mampu buat seperti itu. Sehingga mohonlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya agar senantiasa kita mendapatkan, agar senantiasa kita selalu berada dalam naungan hidayahnya, petunjuknya sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai mati datang kepada kita masih dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kajian singkat pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal perbuatan baik kita, terutama di Ramadan ini. Seluruh amal ibadah kita mendapatkan pahala yang besar di sisinya, dan kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.